Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Madalena, CGP Angkatan 10 dari SDN Doriko Sambi 05 Petang, Jakarta. Kali ini saya ditemani dengan rekan saya, Bu Asi. Beliau mengajar di kelas 5 di SDN Doriko Sambi 05 Petang. Assalamualaikum Bu Asi. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Asi. Sebelum nanti saya akan masuk di kelas Bu Asi untuk mensupervisi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Asi. Adapun percakapan pra-observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan supervisi pembelajaran di kelas Bu Asih nanti supaya bisa berjalan lebih baik lagi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu Asih. Baik, yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu Asih sampaikan di kelas. Jadi tujuan pembelajarannya nanti apa ya Bu Asih? Untuk tujuan pembelajarannya berdasarkan rancangan yang saya tulis, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi cara kerja pada sistem pencernaan. Yang kedua itu peserta didik mampu menyebutkan penyakit-penyakit pada sistem pencernaan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkomunikasikan cara menjaga kesehatan organ sistem pencernaan. Baik Bu Asih, jadi pada proses pembelajaran nanti akan ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Lalu terkait pengembangan yang hendak dicapai nih, area pengembangan apa yang nanti akan dicapai oleh Bu Asih? Oke, area pengembangan yaitu saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk di pengetahuan, peserta didik dapat mengidentifikasi cara atau proses kerja pada sistem pencernaan. Kemudian peserta didik dapat mengkomunikasikan cara menjaga kesehatan organ sistem pencernaan. Untuk keterampilannya, peserta didik dapat menyebutkan apa saja penyakit-penyakit yang terdapat pada organ sistem pencernaan. Satu lagi nih, kira-kira strategi yang akan dipersiapkan oleh Bu Asih untuk proses pembelajaran nanti. Oke, untuk strateginya yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian akan ada pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan peserta didik. Untuk model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Atau untuk metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik Bu Asih. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya nanti kita akan supervisi di kelas Bu Asih ya. Siap. Sampai ketemu di kelas Bu Asih. Terima kasih. Assalamualaikum.
Muhammad El Fahri. Naomi. Muhammad Rizky. Ratu. Rifki. Sela. Taufan. Pelita. Iksari. Oke, berarti ini yang tidak masuk benasi. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi. Sebelum menjelaskan materi hari ini, kita akan review kembali materi. Kita akan mencari tahu apa saja fungsi dari mulut, apa fungsi dari kerongkongan, apa fungsi dari lambung, apa fungsi dari usus halus, apa fungsi dari usus besar, dan apa sih fungsi dari anus. Walaupun minggu lalu kita sudah belajar mengenai enzimnya, tapi apa sih fungsi dari semua organ itu? Pasti kan ada fungsi dan perannya masing-masing, ya kan? Di dalam tubuh kamu, nggak mungkin kan ketika kita makan langsung keluar fesesnya atau untuk kotorannya, nggak mungkin kan? Pasti diproses dulu kan, dimulai dari mulut hingga anus. Kita lihat dulu tayangan videonya mengenai sistem pencernaan dan juga fungsinya. Simak baik-baik ya. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing organ pencernaan berikut ini. Pertama, mulut. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi dua sistem pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut dengan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim, yaitu enzim pektin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman makanan. Setelah makanan dicerna di dalam lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase.
Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air oleh usus besar. Lalu, di dalam usus besar terdapat bakteri yang disebut bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Oke, tadi mengenai sisa pencernaan. Itu kan tadi ada apa namanya? Ada fungsinya dan juga ada proses cara kerja. Tadi pertama, kan tadi prosesnya ya. Pertama itu tadi prosesnya awalnya dari apa dulu? Dari mulut itu ada organ apa aja? Setelah makanan masuk, coba ditanya makanan masuk dalam mulut kalian. Pada saat makanan masuk dalam mulut kalian, apa yang kamu lakukan? Coba ditanya makanan masuk, kamu pura-pura makan, coba apa yang terjadi? Apa itu? Mekanik. Mengucap kan? Yang organ apa yang berfungsi di dalam mulut? Gigi. Untuk apa? Ada organ apa aja? Setelah makanan masuk, coba ditanya makanan masuk dalam mulut kalian. Pada saat makanan masuk dalam mulut kalian, apa yang kamu lakukan? Coba ditanya makanan masuk, kamu pura-pura makan, coba apa yang terjadi? Apa itu? Mekanik. Mengucap kan? Yang organ apa yang berfungsi di dalam mulut? Gigi. Untuk apa fungsi gigi? Memecah. Oke, gigi itu untuk memecah makanan. Misalkan kamu makan es, ya. Kemudian kan ada es batunya ya. Gak mungkin kan es batu itu kamu telan. Makanya kan digigit, dipecahkan es batunya sampai dia jadi kecil, kemudian bisa langsung ke kerongkongan dan organ lain itu dia. Nah, jadi gigi itu berfungsi untuk memecahkan. Selain gigi itu ada lagi organ yang berperan. Apa? Lidah. Selain lidah, air liur. Kamu misalkan males makannya digigit lagi sakit, bisa kalian buktikan menggunakan air liurnya.
berarti dari kerongkongan itu fungsinya adalah untuk meremas makanan, dia mendorong makanan menuju ke organ lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan menuju ke lambung. Proses mekanik dan kimiawi terjadi di organ apa aja? Mana aja? Lambung dan mulut. Ingat ya, di mulut dan di lambung ada dua proses, yaitu secara di lambung ya ada bantuan 3 enzim. Tadi enzimnya. Ini tadi enzim apa aja pertama? Dari lambung diproseskan, proses makanannya menuju ke juga ke dalamnya ke kerongkongan lagi yang ada di dalam. Masih ingat kemarin panjangnya usus halus berapa meter? 6 sampai 7 meter panjangnya. Di dalam usus halus itu makanan ngapain tuh? Menyerap sisa makanan atau menyerap sari-sari makanan yang dari lambung diserap tuh di usus halus. Apabila makanannya tidak diserap oleh usus halus, dia akan menuju ke jadi kan semua makanan kan namanya lubangnya kecil ya untuk menuju ke dalam usus halus. Jadi misalkan kayak kamu lagi buat menyiram air, kamu buat lubang, kamu siram air, kan airnya nggak mungkin semuanya itu masuk dalam lubangnya, pasti kan ada yang keluar dari lubangnya. Nah kalau masuk ke lubang berarti dia menuju ke usus halus, kalau dia di luar lubangnya berarti dia menuju ke usus halus, kayak gitu maksudnya. Ya. Setelah dari usus halus terdapat bakteri kan? Bakteri apa namanya? Ada yang tahu apa itu bakteri E. coli? Membunuh atau menyerang makanan-makanan ya. Bakteri E. coli. Makanya kalau misalkan ada iklannya cintai ususmu, minum Yakult, dia mau buat bantuan buat kesehatan ususmu. Kemudian setelah dari usus halus, makanan menuju ke sebelum panas mana dulu? Dulu kan? Karena tuh dicerna dulu di usus besar. Lalu setelah dicerna di usus besar, dicerna lagi di tahun akhir apa tuh? Anus. Jadi ketika kamu sakit perut, pengen buang air besar, itulah yang keluar dari proses makanan yang kamu makan. Jadi kamu makan, kamu juga mengeluarkan kotoranmu. Itu namanya feses ya. Jadi kalau ada kata feses itu adalah kotoran kamu, baik itu kotoran manusia maupun hewan. Feses. Itulah apa namanya, selesai proses sistem pencernaannya dari awal sampai akhir. Kan sendiri pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita buka dulu apa namanya lambungnya. Kita jadikan barang-barang. Ya.
Ini organnya loh. Ini ya. Ada yang buka ya. Ini dari garis aja sesuai dengan mana organnya, mana fungsinya. Punya Kanza. Punya ya, ada dibuka. Ini punya tulisnya dulu. Ada yang buka. Garisnya kamu kerjakan, gampang ya? Iya. Gak ada yang tengok-tengok. Tulis namanya, kelasnya dan hari tanggalnya. Kalau yang tadi dengerin videonya, apa? Namanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Magdalena, calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Barat dari SDN Duri Kosambi 05 Petang. Masih bersama rekan saya, Bu Sri Asi, guru yang kemarin telah saya observasi di kelas
Dan kali ini saya ditemani dengan pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Minan. Pak Minan, Bu Asih, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau gitu, Bu Asih, jadi pada kegiatan hari ini yaitu kegiatan pasca observasi, di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Asih terkait kegiatan observasi yang telah kita lakukan minggu lalu. Tujuannya antara lain adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang telah kita lakukan ya Bu Asih. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu Asih, bagaimana perasaan Bu Asih terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin? Untuk kemarin yang sudah saya lakukan, alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik. Walaupun memang kadang di awal-awal suka gak grogi ya, Grogi, tapi alhamdulillah seterusnya udah lancar, udah baik. Masih grogi mungkin karena baru pertama Iya, diobservasi oleh rekan kerja ya, jadi masih grogi. Baik Bu Asih, bisa diceritakan kembalikah tentang proses pembelajaran kemarin, tentang area pengembangan apa yang telah dilakukan di kelas, lalu langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Bu Asih lakukan di dalam kelas? Oke, untuk tahapan tentunya saya membuat dulu perangkat pembelajarannya. Kemudian untuk area pengembangannya, karena kan kemarin saya ambil seperti pengetahuan dan keterampilannya. Untuk pengetahuan itu peserta didik dapat menyebutkan penyakit-penyakit pada sistem pencernaan. Dan untuk di keterampilannya, anak-anak itu menyebutkan penyakit-penyakit pada sistem pencernaan. Baik, jadi area pengembangan yang telah dilakukan itu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya, di mana pengetahuannya yaitu tentang menyebutkan beberapa penyakit di saluran pencernaan, dan keterampilannya yaitu menuliskan dan menyebutkan penyakit-penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan. Nah, menurut Bu Asih, sudah sejauh mana nih area pengembangan yang Bu Asih sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada sedikit kekurangan. Ya, memang setelah saya amati kemarin ya, saya lihat sudah nampak area pengembangan di pengetahuan maupun di keterampilannya. Nah, menurut Bu Asih, apa kekurangan atau kendala Bu Asih yang Bu Asih rasakan ketika proses observasi kemarin, ketika pembelajaran di kelas? Mungkin untuk kekurangan atau kendalanya yang itu masih ada ya, beberapa peserta didik mungkin pada saat kelompok itu ada yang mungkin belum aktif ya, mungkin diem terlibat langsung ke aktifnya. Jadi ada beberapa yang aktif, ada beberapa yang belum aktif. Jadi masih ada beberapa peserta didik yang masih kurang aktif gitu ya Bu Asih. Nah, menurut Bu Asih, apa sih yang menyebabkan terjadi hal seperti itu? Mungkin ini ya karena kelompoknya mungkin karena beda ya minatnya, jadi karena kelompok, jadi mungkin untuk kedepannya saya pengen dibuat sesuai dengan minat anak itu. Misalkan kelompok mana nih yang menggunakan secara auditory, secara visual. Baik, jadi kendalanya itu menurut Bu Asih karena adanya perbedaan minat ya. Dan tadi Bu Asih sudah menyebutkan nih kayaknya rencana kedepannya untuk menghadapi situasi seperti itu, yaitu dengan mengelompokkan sesuai minatnya. Udah bagus banget rencana Bu Asih. Nanti mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Sehingga nanti dapat memperbaiki proses pembelajaran dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kira-kira nih kapan rencananya perubahan sistem pembelajaran akan Bu Asih lakukan? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tahu, tapi insya Allah akan secepatnya akan segera saya lakukan. Ya Bu Asih, memang sepertinya kalau dilakukan lebih cepat itu lebih baik ya. Mudah-mudahan nanti sebelum paling tidak setelah sumatif lingkup tengah
semester ini ya sudah dilakukan supaya segera terjadi perubahan di dalam proses pembelajaran. Baiklah Bu Asih, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan nanti bisa berjalan dengan secepatnya. Nanti saya tunggu lagi nih ceritanya setelah rencananya dilaksanakan, apakah rencana tersebut berhasil atau tidak. Ya, selanjutnya saya juga ingin minta pendapat dan umpan baliknya nih dari Pak Minan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Bu Dina sudah melakukan observasi, pasca observasi juga, dan tentunya pra-observasi sebelumnya ke Bu Asih. Alhamdulillah saya cek juga di dalam pembelajarannya memenuhi kriteria yang ditentukan dalam penilaian observasi. Insya Allah nanti akan saya inputkan nilai observasi ini, mudah-mudahan tentunya pasti mendapatkan nilai yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan sudah sesuai dengan schedule atau rencana daripada coaching begitu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Minan atas tanggapannya dan masukannya terkait pasca observasi ini. Baiklah, kita akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik yang terdiri dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi telah selesai, telah kita lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Asih dan Pak Minan atas bimbingannya. Saya akhiri kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.